One Kawan TV1. Jangan takut Pak, goyang, ada kita-kita di bawah. Ini baru manusia merdeka nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya duduk karena goyang daripada jatuh. Siap. Kepada seluruh rakyat Indonesia, rakyat Banten, kami berada di tengah-tengah sawah yang subur, yang sebelah kanan saya sedang digusur dan diuruk oleh oligarki rakus dan menggusur rakyat. Dan ini terjadi di hampir seluruh pantai utara Banten. Kepada seluruh aparat, terima kasih atas pengamanannya. Kami semua hadir di sini untuk masa depan anak-anak bapak-bapak polisi, agar masih bisa hidup di negeri ini sebelum digusur oleh para oligarki. Mereka sekarang sedang menuduh kami semua ini bahwa kami yang mengkritik PIK2 dan PSN adalah orang-orang yang rasis. Padahal siapa sebenarnya yang rasis? Kami kalian gusur, kami kalian usir. Betul. Kami kalian usir dari kampung kali, dan kalian teriak bahwa kami adalah rasis. Dan tidak sedikit para yang mengaku seakan-akan ulama, mengaku kus-kusan, mahasiswa dan lain-lain, seakan bahwa mereka adalah pembela rakyat. Kali masa muncul lah muncul tak sliding nih ngedek lah. Yang kedua, mereka menuduh kita juga bahwa kita adalah pengganggu stabilitas. Yang bisa adalah kalian yang Aja kuping dulu kita. Jalan. Kalian mengusir rakyat. Bukan kasih jalan. Kalian balikan bahwa kami Lon itu tukang esado. pengganggu stabilitas. Kami tidak akan diam menghadapi kalian. Mungkin kami kelakuan kalah membeli aparat, kalah memberi penguasa, tapi jangan pernah harap bisa memberi kami. Fakta, saya itu ngomong tuh fakta. Yang ketiga, kalian juga menuduh bahwa kami adalah Bang, badukan kalau lempung kok, drone kok. yang kami asli adalah anti penggusuran rakyat, anti pemakaian yang menjual tanahnya, anti menggunakan preman-preman untuk menakut-nakuti kita. Betul. Saya paham
Indonesia, kalian sudah bayar preman-preman di sana. Betul. Benar. Orang gede, musuh kita adalah saya mereka. Saya berharap orang-orang kampung tandai preman-preman yang digaji oleh mereka. Pandai karo areng ngireng. Ada waktu lagi berpikir, kawan. Dan ini bukan masalah rasis. Ini adalah masalah persatuan Indonesia. Betul. Kita tidak boleh ada etnis yang tersisihkan di negeri ini. Betul. Hanya karena kelakuan elit beberapa elit etnis tertentu yang memperalat aparat, yang membayar penguasa, Betul. yang membayar preman-preman untuk mengusir kita. Betul. Preman, orang Saya berharap masyarakat Banten menjadi pemicu perlawanan di seluruh Indonesia. Siap untuk menyelamatkan negeri ini dari oligarki. Apakah masyarakat Banten bersedia? Kita satukan tekad. sengket kuriku kuatang ku mang iya gepukan yang sedang mengusir rakyat untuk mengusir mereka. tetep mang cukup menangis sing duwene. Kedaulatan kepada rakyat. Larang kejutaan. Sore nangis. Seolah perjuangan akan panjang. Saya paham hari ini mereka mengumpulkan para cecunguknya di Pik Gua. Betul. Betul. Mereka sedang mengumpulkan itu dan mereka ingin melakukan perlawanan. Betul. Lawan lagi. Dan seluruh rakyat Indonesia mari menyatakan Betul, Kang. kalian jual beli. Lewat sini Pak. Kali jalan. Hidup Macam Kulon! Hidup! Mudah-mudahan Amin. menyelamatkan negerinya. Dan selama tahun sudah dijual dengan murah oleh Joko Widodo bersama oligarki. Anda bisa bayangkan lahan sesubur ini dipaksa ke rakyat menjual dengan Rp50.000. Waduh, larang. Dan saya pada kesempatan ini berterima kasih kepada rakyat Banten karena sudah mulai berani keluar melawan. Jadi mari keluar melawan, tidak ada jalan lain atau kita semua punah. Pilihan kita adalah Ini. Nih. Mau lawan Indonesia ya kan. Namanya Suryati. Dari mana? Tinggal di Muncul. Aku nungguin Eva, tampak tuh. Ya ketemu sekarang. Iya. Lalu ada ikannya, ada udangnya. Kan nguruknya itu nggak bilang-bilang sama saya. Di beko? Saya orang kulit. Gitu aja. Di beko tiba-tiba? Iya di beko. Diuruk, pintunya diuruk. Lalu saungnya dikerung sama beko. Ya. Lama itu. Ya, kita dari bulan apa? Bulan apa ya? Bulan yang itu ada kali. Bulan yang lalu ada ya?
Padahal suami ibu di sini setiap hari ada menjaga. Iya. Enggak menjaga. Tapi Menjaga tambak aja. oh menjaga di tambak, di tambaknya, di tambak. Tambak. Itu nggak tahu atau gimana? Nggak tahu. Suami nggak tahu ya. Terus Sehari-harinya ibu nggak dapat penggantian nggak tuh dari Enggak. udangnya atau dari ikan itu? Enggak penggantian. Nggak sama sekali. Enggak. Diuruk pun juga nggak ada dapat apa-apa. Enggak. Itu tanah ibu, Bu? Bukan, saya beli. Pekerja apa? Oh, pekerja. Pekerja. Yang punya empang tuh dapat 3 gade. malam Pak. Dia diganti yang punya empang. Belum Ganti juga. sama yang punya empangnya tuh belum dikasih gadenya uangnya tuh. Oh. Oh, jadi empang ini digadein ke? Ke saya tuh. Oh, Sampai dia juga. iya iya. Orang khusus enggak diganti. Belum diganti, belum ditebus itu. Udah segitu Ibu aja. dengan adanya penggusuran ini menderita nggak, Bu? Menderita, susah. Susah ya, Bu ya? Makan sehari-hari dapat itu empang, kalau duruk ya enggak. Gak Terus makan. sekarang gimana tuh? Ya kuli tandur Tandur sawahnya mau gimana Bu? Duruk Bu. Namanya duruk ya bagaimana makannya ya? Jadi sekarang ibu makan dari mana maksudnya? Dari dikasih anak, dari Kasih anak. Coba. Jadi menderita baru satu nih baru ketemu saksi hidup ya. Tadi ada juga sih yang cerita juga. Ibu Salma ya. Iya dekat saya itu rumahnya. Sabar ya Bu ya. Iya. Tuh, Pak Prabowo tolong dengerin nih ya. Ini suara langsung asli penduduk sini. Suara yang gedein. Jadi ini warga Muncung yang menderita dengan adanya program proyek PIK 2. Jadi gini, tolong Pak Prabowo diselesaikan masalah proyek PIK 2 ini. Kalau bisa batalkan Pak, itu tangkap aduan. Betul. Dan selesaikan permasalahan yang terjadi di sini. Lawannya adalah kami semua setuju merasa dirugikan adanya proyek PIK 2 ini karena sangat-sangat jelas merugikan kami masyarakat yang punya tanah sawah di sini. Tanah kami diuruk diam-diam tanpa memberitahukan kami pemiliknya. Hei Jokowi, paksa kalian semuanya. Kalian telah mengajak Saya Lili Laila, warga desa Muncul asli pribumi. Tanah saya di sini 2 petak. Mereka uruk tanpa izin 6.000 ya. Tanpa izin, tanpa satu kata pun, tanpa ada orang yang datang ke rumah mereka menguruk seenaknya. Dihargai 50.000. Kami dizolimi semua di sini. Tidak boleh dilaksanakan. Setuju tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama asli Muncul. Sawah kami seperti yang dikatakan tadi sama saudara-saudara saya diuruk tanpa izin sebelumnya. Kenapa kami akhirnya mengiyakan? Karena saat itu kita diinformasikan bahwa tanah ini mau dijadikan PSN. PIK 2. Nah, kita kompromi satu keluarga. Kata Teteh, udah kalau misalkan buat kegiatan pemerintah mau nggak mau pasti harus. Kata pihak tertentu bilang katanya mau tidak mau harus diuruk karena ini untuk PSN. Nah, namanya kita rakyat biasa ya ketakutan. Walaupun tidak ada kekerasan secara fisik, tapi secara verbal itu akan diuruk. Bahkan ada orang tua saya sampai bilang ya udahlah daripada nggak ngerasain sama sekali dijual aja nggak apa-apa. Akhirnya kita mau dijual. Nah, pada saat itu pembayaran pertama 50% itu saat bulan puasa Pak. Itu 50% sampai sekarang belum dilunasi. 50% itu sampai sekarang belum dilunasi. Berarti sudah hampir 1 tahun. Saat itu pun sedang musim tanam Pak. Saat musim tanam pun diuruk aja, nggak peduli sudah ada penghijauan seperti itu. Langsung diuruk aja sama pihak yang nggak tahu katanya apa sih kuat katanya gitu. Namanya masyarakat ya kita lah ngalah aja gitu Pak. Takut lah istilahnya takut kalau
kalau nggak ada omongan tertentu mungkin kita juga nggak belajar juga. Tuntut kalian tuntutan sekeluarga apa, Ma? Kepada pemerintah atau kepada pemilik PIK 2 si Aguan. Minta ikan bayar kan? Tolak PIK 2. Kami tolak PIK 2. Batalkan PIK 2. Kembalikan sawah kami. Kalaupun kita harus gantikan uang yang tadi sudah kita terima karena belum 100%, kami kembalikan. Karena awalnya kita tidak ingin menjual tanah kami karena ini mata pencaharian kami. Bahkan ini anak yatim nih, saya adik anak yatim. Nih, pendapatannya cuma dari hasil sawah Pak, yang panen setahun itu. Tapi tetap itu diurung gajah, walaupun nggak mau juga. Sebelum peristiwa pembukaan 1 bulan atau 2 bulan sebelum peristiwa pembukaan, itu saya ditelepon sama pihak kepala desa bahwa ini apa proyek ini gitu, mau tidak mau ya bahasa Jawanya didol, radidol tetap gitu. Nah ibu saya sampai nangis itu, sampai bilang gini, atuh kalau kayak gitu kayak komuni kayak Belanda gitu. Ibu saya sampai bilang kayak gitu. Tapi pas waktu itu ada pernyataan dari kepala desa muncul di redaksi 24 itu bahwa tidak ada intimidasi, tidak ada pemaksaan, itu aman. Terus tahu-tahu tiba-tiba sawah itu udah ada tanamannya, sampai yang garap sawah pun kaget nangis. Nah terus kira-kira waktu diintimidasi, waktu mengintimidasi itu aparat desa atau preman? Lurahnya langsung telepon ibu saya. Oh telepon, tapi tidak datang ke rumah? Tidak. Terus ada juga aparat desa datang 2 atau 3 kali. Ya bilang kayak gitu, daripada anak buahnya, daripada kehilangan sawah, duit nggak dapat, udah mendingan dijual 50.000. Ya Allah Pak, tidak berkemanusiaan sekali. Seharusnya ya, berapa? Seharusnya berapa semeter di sini? Antara 200.000 300.000. Oh gitu, sudah ditawarkan. Oke. Sebab tanah ini dulu dapat beli 70 per meter. Dulu Tahun berapa? Tahun berapa? Ini masih bayi. Oh masih bayi. 70.000 dapat beli Pak. Sekarang dihargai 50.000 Pak. Coba bayangkan. Tolong kami ya Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mama dari Jakarta bersatu dengan warga Muncung. Mana warga Muncung? Proyek di Desa Muncung kami segel. Woi, Bos. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aktivis penggiat hak asasi manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab jauh-jauh dari Jakarta bersatu dengan warga asli Muncung, betul? Hari ini kami nyatakan proyek ini kami segel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya asli berdarah Keramat, berdarah Banten. Saya dengan ketua MUI yang sudah mendukung PIK 2. Seharusnya dia menolak, bukan mendukung PIK 2. Lihat rakyat-rakyat kita yang lebih dekat dengan pesisir. Ketua MUI itu rumahnya lebih jauh dari nelayan-nelayan ini. Lebih jauh dari nelayan. Tolong untuk Bapak Presiden Prabowo beratas nama Ustadz Basri atau Bacit, karena sudah bikin gaduh dan kegaduhan selalu membuat hal-hal yang tidak diinginkan oleh warga setempat. Lebih baik diganti MUI Paku Haji daripada harus membuat gaduh. Harusnya antum independen, tidak memilih daripada satu pihak yang membayar antum. Tolong tindak tegas kepada MUI pusat. Sendiri dampak dari PIK 2 itu, Betul. nelayan
disengsarakan. Betul. Terus banyak pihak-pihak lah. Pokoknya kami menolak dukungan MUI terhadap PIK 2. MUI Paku Haji. Jadi kalau mau berfatwa, mohon beliau ke lapangan dulu, lihat dulu keadaannya, baru berfatwa. Jadi kami atas nama masyarakat menolak dukungan MUI Paku Haji terhadap PIK 2. Terima kasih. Alasan mereka. Tadi kita dari mana ya? Kemudian sini. Pada nempel. One K1 TV1